Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam dan selamat. Jadi ini pertemuan kedua ya. Sebelum kemarin kita ada pertemuan sebentar membahas judul dan lain hal dan lain sebagainya. Jadi pada kesempatan kali ini, karena kemarin ada tugas untuk mengumpulkan minimal 5 artikel, artikel jurnal ataupun baik berupa referensi buku. Jadi nanti kalau bisa sih jurnal sih sebenarnya ya, karena kita akan gunakan artikel jurnalnya itu sebagai penelitian terdahulu. Jadi teman-teman, di sini kemarin saya buatkan kanvas ya, kanvas penelitian itu gunanya untuk melakukan rekapitulasi penelitian terdahulu. Jadi teman-teman nanti silakan tuliskan tema penelitiannya. Tema itu belum tentu judul loh ya, belum tentu judul. Jadi silakan tuliskan temanya. Apa yang mau kalian tulis ya, seperti gampangnya gitulah ya. Apa yang mau kalian tulis ya. Nah, nanti identitas artikel kan lengkap ya. Jadi ada nanti nama penulisnya, tahunnya, kalau bisa juga nama jurnalnya sekalian. Nama jurnal, volume, nomor. Sorry. Volume. Volume, nomor, ya. Kemudian judul artikelnya. Nah, kemudian sebutkan juga metode yang digunakan ya. Misalkan dia menggunakan metode apa sih ya? Metodenya kualitatif kah atau dia menggunakan metode pendekatan kuantitatif atau mungkin menggunakan mix ya. Mix metode misalkan. Menggunakan metode yang campuran. Metode apa yang dia gunakan? Misalkan dia menggunakan metode survei. Dia menggunakan dia penelitian kuantitatif, metodenya adalah kuasi eksperimen atau mungkin pure eksperimen atau eksperimen murni, atau mungkin dia kuantitatif menggunakan expose facto misalnya metodenya. Nah, itu juga harus dijelaskan. Atau misalkan dia penelitian kualitatif ya. Misalnya pendekatannya misalkan pendekatan studi kasus misalkan. Metodenya studi kasus misalkan gitu ya. Nah, itu pasti dijelaskan dalam sebuah artikel ya. Itu pasti dijelaskan ya. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat di biasanya di abstraknya. Nanti saya ajarkan. Jadi mungkin kalau ada yang mau jadi relawan untuk share screen artikelnya yang di share screen, artikel yang dicari ya, satu aja. Nanti saya ajarkan untuk mengisi ini. Ya. Gitu. Nah, kemudian instrumen apa yang dia gunakan? Yang mereka gunakan untuk mengumpulkan data gitu ya. Kalau bisa sampai teknik analisisnya atau mungkin teknik pengumpulan datanya seperti apa juga bisa dijelaskan di bagian metode. Nah, kemudian ada tujuan. Kenapa saya letakkan di belakang? Karena nanti ada hubungannya dengan simpulan gitu ya. Tujuan penelitiannya apa sih? Dia pasti akan jelaskan di abstrak. Tujuan penelitiannya adalah ini. Gitu ya, di abstraknya pasti ada. Baru nanti kesimpulannya apa? Makanya saya pecah-pecah ini supaya nanti teman-teman kalau misalkan mau bikin latar belakang, nanti mungkin pertemuan berikutnya nanti akan saya ajari untuk membuat latar belakang berdasarkan hasil rekapitulasi ini. Ya, berdasarkan hasil rekapitulasi ini. Jadi nanti kalian bisa tinggal kopas saja di sini. Nanti data-data yang di sini tinggal kopas saja, kita jadikan satu paragraf. Jadi satu baris apa nih? Satu row, satu baris ya. Satu baris ini dia satu paragraf ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakannya. Oke, ada yang bisa share satu artikel aja? Ya, kita coba satu artikel. Ada yang bisa? Ada yang sudah mengumpulkan? Jangan belum lagi. Ya, silakan. Ya, bentar saya beri akses dulu. Share screen. Nah, ada yang mau share screen? Silakan. Aduh. Halo. Pak, saya Pak. Ya, silakan share screen. Sama tinggal saya tutup dulu. Ya. Bapak, suara Bapak di saya putus-putus, Pak. Oh, bentar. Di tempat yang lain putus-putus juga kah? Kalau di saya enggak, Pak.
Bagus Pak kalau di Aswin, karena kita dekat rumah, Win. Ya, nggak apa-apa. Nanti ada rekamannya, kok, tenang aja. Ya. Iya, Bapak. Mungkin jaringan saya mungkin. Ada muncul Bapak? Ya. Oke. Nah, ini bagus nih heuristik jurnalnya. Ini punya heuristik Rio kalau nggak salah. Iya. Oh iya, betul. Heuristik Unri. Ya, betul. Rio. Teman saya yang kelola. Ya. Oke. Kedengaran suara saya ya? Jelas ya? Jelas. Halo. jelas Pak. Oke. Bisa diperbesar nggak, Dek? Anunya, layarnya. Nggak bisa ya? Ya, oke. Cukup. Pak. Cukup. Kelihatan tadi? Cukup. Ya. Oke, sip. Nah, teman-teman perhatikan ya. Saya ajari untuk melihat di mana tujuan penelitian dan di mana hasil penelitiannya. Dan di mana metodenya. Ya. Biasanya, tujuan penelitian itu disebutkan di kalimat pertama sampai ketiga. Kalau sudah ada di antara 1 dan 3 itu disebutkan tujuan, berarti kalimat berikutnya itu adalah metode. Ya. Urutannya gitu. Urutannya adalah tujuan, metode, hasil, baru kesimpulan. Biasanya seperti itu. Ingat ya. Urutannya adalah tujuan, ya, disebutkan tujuannya. Biasanya kalau mau lebih spesifik dia pecah jadi fokus, ya. Tujuan, kalau dia pecah lagi jadi fokus penelitian. Nanti dia sebutkan metodenya, habis itu baru urutannya adalah hasilnya apa, gitu ya. Biasanya jarang ada kesimpulan, ya. Nah, di dalam artikel ini yang di-share oleh Nur Haidil Quran ini, tujuan penelitian itu ada di kalimat pertama, ya. Ada kan kata bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis buku teks sejarah bagi siswa SMK kelas 11. Itu tujuannya ya. Oke, pertama. Kemudian yang kedua, kalimat kedua, metode penelitian yang digunakan adalah metode kajian pustaka, ya, yaitu metode yang sumber referensi didapatkan dari buku dan jurnalnya. Oke, itu metodenya ya. Dia tidak sebutkan lagi bagaimana instrumen yang digunakan, nggak ada. Oke ya. Tapi dia sudah sebutkan metode yang dia gunakan itu adalah metode kajian pustaka. Berarti ini pada murni penelitian kualitatif ya, karena dia kajian pustaka. Kalau di bahasa Inggris itu literature research ya. Jadi penelitian literatur. Nah, kemudian berikutnya hasilnya apa? Hasilnya adalah buku teks sejarah memiliki peranan yang sangat penting dalam berlangsungnya kegiatan pembelajaran sejarah. Untuk bisa dikatakan buku teks itu harus memuat beberapa kelayakan isi yang memuat diantaranya kelengkapan materi, keleluasan materi, kedalaman materi, dan keakuratan materi. Nah, dalam buku teks juga terdapat kelebihan dan kekurangan seperti halnya dalam buku teks harus memuat kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk mendukung tercapainya pembelajaran. Jadi dia kesimpulan hasil penelitiannya, ini hasil penelitiannya. Hasil kajian pustakanya itu bahwasanya satu ya, buku teks itu ada cirinya. Yang pertama, dia harus memuat kelengkapan materi, ya, harus memuat keleluasaan materi, harus memuat kedalaman materi. Yang keempat, cirinya adalah memuat keakuratan materi. Dah, itu aja kesimpulan dari hasil penelitian ini. Kalau mau lebih lengkapnya, baca langsung ke bawah, ya. Oke, kita ke metode langsung. Cek metode. Scroll kemana nih? Ke atas, kemana? Ke bawah. Scroll ke bawah ya. Oke, coba cek dulu. Nah, metode, cari metode. Nah, itu metode penelitian. Oke ya. Nah, oke. Dia menggunakan tadi metodenya adalah kajian
pustaka ya. Jadi karena dia merupakan kajian pustaka, maka dia metodenya itu referensi yang digunakan itu dari buku dan jurnal. Ingat loh ya, ini adalah artikel ya, bukan skripsi. Oke ya, itu pertama. Kemudian, kalau kita bicara metode kajian pustaka dan itu menggunakan referensi, maka referensinya harus dijelaskan juga. Ya. Referensinya apa aja yang dipakai? Pertama adalah jurnal ilmiah, ya, mengenai buku teks sejarah dan jurnal ilmiah tentang kelayakan isi dan kelebihan serta kekurangan dari buku teks. Jadi dia sumbernya adalah referensinya adalah jurnal ilmiah semuanya. Itu ya, itu yang untuk referensi. Nah, kemudian data yang telah terkumpul disusun dan diurutkan secara logis dan sistematis, kemudian dibuat simpulan seperti itu. Ini karena dia menggunakan metode kajian pustaka, gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan dapat artikel yang dia metodenya lebih spesifik, misalkan yang penelitian yang spesifik itu adalah penelitian kuantitatif. Dia harus sangat-sangat detail, ya, sebelum kita memulai penelitian. Jadi bedanya adalah kuali dan kuanti. Kalau kuanti kita siap preparing untuk perang itu lebih banyak di kuantitatif. Ya. Kenapa? Karena kita sudah tahu musuhnya di sana, gitu ya. Kita sudah tahu musuhnya di sana. Itu namanya kuantitatif. Tapi kalau kualitatif beda. Kualitatif itu prepare-nya nggak terlalu banyak. Tapi pas di medan perang, ya, pas penelitian nanti itu banyak nanti perubahannya, ya, banyak lika-likunya, banyak kendalanya. Nah, nanti dihajarnya itu setelah penelitian itu dihajar. Beda dengan kuanti. Kalau kuanti dihajarnya sebelum penelitian, ya. Preparing untuk instrumen lah, untuk data-data uji kelayakan, uji normalitas, uji heterokedastisitas, misalkan untuk pure eksperimen misalnya gitu ya. Nah itu nanti dihajarnya di penelitian kuantitatif itu sebelum penelitian dihajar. Kalau tidak valid, nggak boleh turun ke lapangan. Itu kalau kuanti. Ya. Tapi kalau kuali, nggak apa-apa. Instrumen seadanya itu boleh turun ke lapangan. Tapi dihajarnya nanti setelah penelitian. Kalau misalkan penelitiannya ternyata tidak sesuai instrumen, berarti bukan penelitian ulang, enggak. Ada hal-hal yang perlu dirubah. Misalkan tujuan penelitiannya yang dirubah, rumusan masalahnya akan dirubah menyesuaikan dengan data di lapangan. Itu penelitian kualitatif. Jadi bukan berarti ya. Sama juga gini. Kalau penelitian kuantitatif teman-teman, kalian jangan berpikir bahwasanya itu harus baik ya. Misalkan pengaruh X terhadap Y. Kalian tidak boleh mematok jawabannya itu harus terdapat pengaruh X terhadap Y. Kalau memang kenyataannya di lapangan tidak ada pengaruh, sebutkan tidak ada pengaruh. Segagal apapun penelitian kalian, preparingnya itu sudah baik, tapi ternyata penelitiannya gagal, itu tetap harus disampaikan. Jadi bukan bisa jadi bukan instrumennya yang gagal sebenarnya, tapi kenyataan yang di lapangan itu yang tidak sesuai dengan, artinya pembuktiannya tidak terbukti gitu ya. Kalau penelitian lainnya bisa terbukti, nah berarti ada faktor lain yang membuat penelitian kuantitatif itu tidak terbukti, gitu ya. Itu nanti untuk penelitian kuantitatif. Oke, selanjutnya kesimpulan. Scroll ke bawah lagi. Itu kesimpulannya tuh. Apa tuh? Kegunaan buku teks bagi guru. Nah, itu gitu. Untuk pegangan dan alat bantu untuk memilih materi-materi yang akan diajarkan dalam kelas. Kegunaan buku teks bagi siswa adalah alat bantu pencarian informasi. Nah, itu ya. Jadi dari kesimpulan itu kalian bisa mengambil sebenarnya teori ya, jadi menjadikan sebuah teori. Misalkan menurut siapa penulisnya? Gak lihat tadi. Ya, menurut si A gitu ya. Menurut si A ya, kegunaan buku teks bagi guru adalah sebagai pegangan dan alat bantu dalam memilih materi-materi yang akan diajarkan di kelas. Ya. Kegunaan lainnya, adapun kegunaan bagi siswa adalah sebagai alat bantu pencarian informasi dan menambah pengetahuan secara mandiri. Nah itu bisa jadi kutipan ya, kutipan dalam menulis latar belakang nanti ya, atau menulis di bab 2 bagian teori. Nah itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kita sebelum masuk ke lembar, bentar, saya share dulu lembarnya ya. Bentar, saya lupa. Di mana nih skripsi masih lupa. Ya, ada yang ditanyakan dulu?
Saya cek. Ayo guys, ada yang mau ditanyakan? Bentar ya. Saya sambil sharekan data. Kampus mungkin. Ya, kampusnya sudah saya kirim di grup ya. Jadi silakan. Oke, saya ajarkan dulu untuk mengisinya ya. Mengisinya yang tadi. Mana? Mengisi yang tadi. Nah, ini. Saya langsung nomor 2 aja ya. Nur Hayatul Quran bisa disebutkan siapa penulisnya tadi? Ya, bentar, Pak. Penulisnya ada Anin Orang. Lailatul. Siapa? Saya share aja lagi kok, Pak. Ke grup. Oh iya, boleh juga. Iya, ngapain repot kita ya. Masuk aja. Panji, masuk aja Panji. Nggak ada Panjinya ya? Masuk aja. Di grup. Oke, terima kasih banyak. Oke. Oke, sekalian saya ajarin untuk ya, nulis daftar pustaka ya. Jadi kalau namanya, ini saya tulis nama aslinya dulu deh. Amin Lailatul Qadariyah. Amin Lailatul Qadariyah. Sama Martin Rizaldi. Oke ya. Nah, kalau kalian menulis daftar pustaka, itu harusnya nama belakangnya saja yang diambil. Ya. Nama depannya, ini ya. Nama belakang, koma. Jadi tulis aslinya itu gini. Nama belakang, koma, nama depan. Ya. Jika nama depannya itu ada 2 huruf, kayak 2 kata, sorry, kayak ini. Nama belakang, dibalik gitu ya. Tapi ini disingkat. Yang nama depannya disingkat. Yang tadi Anin Lailatul Qadariyah. Ada 2 orang ya, misalnya ini. Maka menulisnya ya itu Qadariyahnya dulu. Qadariyah. Aninnya sama Lailatulnya disingkat ya. A titik itu menandakan bahwasanya ini adalah singkatan ya. Kemudian L titik baru koma nama berikutnya ya. Kalau Martin Rizaldi berarti disingkatnya adalah Rizaldi M. Baru tahun berapa tadi? Tahunnya. Ini tahun 2021. Saya tutup, saya pindahkan dulu supaya nggak ganggu. 2021. Oke ya. Nah, karena judul artikelnya ada di sini, ya, judul artikel saya pindahkan ke sini, berarti nggak perlu nanti atau gini aja deh, nama jurnalnya biar ke sebelah sini aja biar gampang. Nah, gitu ya. Bentar, ada ajan ya, kita sebentar.
Sama. Soal kopas. Bentar.
Oke. Oke, sudah lihat tadi ya live live ngetiknya ya. Oke, jadi kalau kalian mau nyusun latar belakang ya, nyusun latar belakang atau mau nanti nyusun bab 3 terkait penelitian terdahulu, itu ada beberapa dosen yang kadang dia mintanya dibuat narasi seperti ini. Ini satu paragraf loh ya. Nah, ini fontnya 12 aja, biar kalian bisa lihat seberapa ini landscape ya. Jadi tadi kita kan sudah bikin apa yang istilahnya ini rekapitulasinya ya, rekap dari artikel, bagian-bagian penting dari sebuah artikel. Jadi paling gampang artikel itu yang dicari adalah pertama pertama identitas artikelnya. Ya, ini ada identitasnya. Kolom 1 2 ini identitas. Kolom 2 dan 3 ini identitas. Kolom 4 ini adalah metode. Kolom 5 dan 6 itu nanti akan berhubungan ya, ya. Kenapa berhubungan? Karena nanti akan ada hubungannya apakah tujuannya ini sesuai dengan kesimpulannya. Ya. Makanya tadi kan di sini ya. Coba saya perbesar aja supaya kelihatan. Nah, misalkan kita menyebutkan tentang kita punya tema penelitian nih. Nah, anggaplah judulnya adalah misalnya kelayakan buku teks sejarah siswa kelas 10 misalkan, atau persepsi siswa terhadap kelayakan isi buku teks sejarah misalkan gitu ya, misalkan ya. Nah, itu juga nanti berarti kajian terdahulunya atau penelitian terdahulunya adalah tentang buku teks. Jadi artikel-artikel yang membahas tentang buku teks, salah satunya adalah yang ini. Artikel yang ditulis oleh Anin Lailatul Qadariyah dan Martin Rizaldi ya, di dalam jurnal heuristik, di dalam heuristik jurnal pendidikan sejarah, kolom 1 nomor 1 halaman 1 sampai 7 gitu ya. Metodenya apa? Dia menggunakan metode pendekatan kualitatif ya. Pendekatannya adalah kualitatif dengan metode kajian pustaka. Di kajian pustaka itu karena yang dikaji adalah pustakanya, maka dia ada referensinya berarti. Referensinya apa aja? Referensinya adalah artikel jurnal tentang buku teks dan kelayakan isi, kekurangan dan kelebihan buku teks gitu ya. Jadi ada 2 jenis artikel yang digunakan. Nah, tujuan penelitiannya apa dari artikel itu? Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis buku teks sejarah bagi siswa SMK kelas 11 ya, 11 ini. Kemudian simpulannya apa? Simpulannya adalah buku teks berperan penting dalam proses belajar sejarah. Satu kalimat ini sebenarnya yang mau kita kutip ya. Cukup satu kalimat ini aja sudah kita kutip ya. Kemudian kelayakan isi buku teks memuat hal-hal berikut gitu ya. Dia menyimpulkannya seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan kalian punya ada 10 atau minimal 5 artikel, berarti kalian sudah dapat 5 paragraf ya. Ini saya jelaskan dulu nih ya. Ini adalah identitas. Ini saya tandai warna aja deh. Kuning itu adalah identitas. Nah, saya tandai di sini ya. Salah. Sorry. Nah, kuning ini adalah identitas. Ya. Ini adalah tujuan. Ya. Kenapa tujuannya harus disebutkan setelah identitas? Karena ini ada urutannya dengan abstrak, sesuai dengan abstrak. Karena kan kalau penelitian itu kita sebutkan dulu sebenarnya identitasnya, ya, baru disebutkan tujuannya apa, baru menyebutkan metode. Itu kalau di urutan penulisan penelitian terdahulu seperti itu. Nah, jadi saya tandai aja. Ya.
Ini tabel style warnanya hijau deh. Hijau. Sama nggak? Oh beda. Merah. Nggak apa-apa. Ya. Ini metode. Metode warnanya apa nih? Dari sini. Biru. Berarti metode ini. Nah berarti ini warnanya merah. Ini merah. Itu ya. Ini urutannya. Ya. Jadi kalau kalian misalkan mau membuat nanti mau membuat paragraf berdasarkan hasil penelitian terdahulu, begitu caranya ya urutannya. Jadi urutannya adalah biasanya identitas itu disebutkan, setelah identitas itu disebutkan, nggak perlu terlalu rinci sebenarnya. Di nama cukup. Ini kita ngutipnya di sini ya, Qadariyah dan Rizaldi 2021. Kalau kalian menggunakan reference manager, misalnya Mendeley, itu paling gampang, lebih gampang lagi sebenarnya ya kalau menggunakan Mendeley. Nah, baru disebutkan dalam jurnal apa, dalam di mana dia publikasinya, gitu ya. Atau mau disebutkan boleh, nggak disebutkan juga boleh. Misalnya penelitian oleh Qadariyah dan Rizaldi tentang buku teks, misalnya menyebutkan bahwasanya apa hasilnya boleh. Itu kalau nanti bab di bab 1 atau di bab 2 itu boleh dipakai ya. Kalau kita ini kan di bab 2 nanti bagian akhir ya, di bagian penelitian terdahulu biasanya. Kalau saya pribadi sih ya bikin aja dulu kalian rekap artikel itu dalam bentuk tabel. Nanti bisa dilampirkan tabelnya atau kalian bisa bisa tabelnya langsung dia. Sebentar ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bapak saya mau nanya. Ya. Kenapa? Jadi Pak, kan misalkan nih judul kita kan kualitatif, tapi pas kita cari jurnalnya itu dapatnya tuh yang kayak apa sih namanya ke kuantitatif, itu berpengaruh apa enggak sih Pak? Oh ya, judulnya apa kemarin? Bentar Yang Pak, fix. Judul Nortina apa? Yang fix kemarin. sebentar Pak, saya cari. Kan yang fix kemarin judulnya itu motivasi dan minat belajar siswa kelas 10 dalam mata pelajaran sejarah Indonesia di SMA 1 Muara Muntai, Pak. Oke. Berarti Kemarin itu saya dicari jurnal, Pak. Tapi yang dapatnya tuh kayak ke kuantitatif gitu nah, Pak, jurnalnya. apa? Judulnya apa? Misalkan pengaruh gitu kan? Iya, pakai pengaruh-pengaruh gitu, Pak. Berarti kurang jauh mainnya. Bentar. Kita cek ya.
cari ya, kita cari aja. Ntar. Jadi Pak, kalau bikin penelitian terdahulu tuh jurnalnya harus yang kuali ya Pak? Sebaiknya iya. Kenapa sebaiknya harus sama ya? Misalkan ya. Sebaiknya sama karena nanti kalau misalkan beda metode itu menjadi ini buku ya. Biasanya kalau beda itu nanti akan jadi masalah di penguatan latar belakang ya. Loh, kan penelitiannya kuanti. Kenapa jadi kamu mau penelitian kuali? Kenapa nggak disamakan aja? Gitu kan logikanya gitu ya. Logikanya seperti Ya. itu. Cari. Pengaruh-pengaruh gitu ya. Oke. Iya, pengaruh-pengaruh gitu Pak. Ini. Ini ada motivasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kita cek dulu ini pakai apa nih ya? Nah ini dia pakai kuali. Dia survei. Ini survei. Jadi ini kalau yang seperti ini boleh digunakan. Kalau yang seperti ini boleh digunakan. Minat dan motivasi dalam meningkatkan hasil belajar. Gitu. Bentar. Ya, ini ada juga motivasi belajar sebagai determinan hasil belajar siswa. Ya. Ini berarti bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Metode penelitian menggunakan explanatory survei, angket, model rating scale, responden 106, teknik analis datanya menggunakan regresi. Ini kuanti nih, karena dia menggunakan regresi. Kita cek. Kalau memang tidak ada, ya, kalau memang misalnya tidak ada, berarti nantinya bisa pakai yang mirip, ya. Yang mirip ya, tapi misalkan ini nih, peranan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, ini boleh seperti ini. Kemudian cek lagi, nah ini kreativitas guru dalam meningkatkan motivasi belajar, misalkan strategi meningkatkan motivasi belajar siswa, ya, boleh juga ya, ini juga boleh. Motivasi belajar dalam perkembangan remaja, boleh, ini buku ya, boleh juga buku kalau salah juga. Di sini prestasi dan motivasi belajar dan konsep diri boleh. Jadi gini, sebaiknya loh ya, sebaiknya memang kalau saya pribadi sih nggak masalah mau kuali mau kuanti, tapi sebaiknya disesuaikan ya dengan pendekatan yang kalian harus disesuaikan. Karena kalau misalkan nanti tiba-tiba kalian beda penelitiannya, misalkan kuali tapi menggunakan penelitian terdahulu adalah kuanti, ya itu nanti akan jadi masalah. Akan jadi masalah sih. Tapi gini, kalau pemahaman saya ya sama saya, penelitian kuantitatif itu harusnya didasarkan dari penelitian kualitatif. Misalkan ada temuan, ya ternyata berdasarkan penelitian kualitatif di sekolah itu terdapat misalkan penurunan prestasi belajar, misalkan ya penurunan prestasi belajar, maka itu berdasarkan hasil penelitian kualitatif. Ada data kuantitatifnya, berdasarkan hasil analisis terjadi penurunan hasil belajar. Nah, berarti itu harus harus dilaksanakan. Misalkan kita punya solusi, kita pakai metode ini, maka untuk membuktikan bahwasanya metode A misalkan ya itu memberikan pengaruh terhadap peningkatan hasil belajar, maka itu harus menggunakan penelitian kuantitatif, gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata terbukti meningkatkan hasil belajar, nah berarti itu bisa dilanjutkan lagi dengan penelitian kualitatif yang lain, seperti itu. Jadi urutannya itu bisa juga mix method, bisa juga digunakan dua-duanya, gitu ya. Misalkan kita mau membuktikan bahwasanya metode A itu memberikan pengaruh terhadap hasil belajar, gitu ya. Nah, itu kuantitatifnya. Kalau misalkan kita mau menggunakan metode kualitatifnya di waktu bersamaan, itu bisa menggunakan misalkan survei, menggunakan wawancara, menggunakan kuesioner.
Nah, itu padahal kan wawancara dan question, wawancara, dokumentasi, observasi itu adalah pendekatan yang digunakan metode teknik pengumpulan data yang digunakan oleh kualitatif. Kalau kuantitatif kan dia nggak peduli dengan hasil wawancara, dengan hasil observasi nggak peduli dia. Tapi itu digunakan dalam penelitian. Nah, itu namanya mixed method. Mixed method, metode yang dicampurkan. Teknik pengumpulan datanya dicampur antara observasi, antara teknik pengumpulan datanya kuali dengan teknik pengumpulan datanya kuantitatif. Bolehkah? Boleh. Boleh sebenarnya. Kalau ada yang mau coba ya nggak apa-apa. Sebenarnya paling lebih gampang gitu daripada pada repot menentukan yang mana. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan tidak ada ya, kalau misalkan tidak ada yang plug sama, silahkan gunakan yang lain ya. Karena nanti kita akan belajar minggu depan kita akan belajar kalau kalian sudah bikin, tadi sudah saya share di grup ya. Kalau kalian sudah bikin rekapitulasinya, minggu depan kita akan belajar untuk membuat kerangka latar belakang ya, kerangka latar belakang minggu depan. Nah, nanti hasil penelitian terdahulunya akan kita gunakan untuk memperkuat fondasi penelitian kalian ya, fondasi permasalahan penelitian kalian ya, seperti itu. Oke, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, Ika. Kalau kita gunakan jurnal internasional itu harus diterjemahkan atau langsung tulis saja? Boleh langsung ditulis. Ya, nggak masalah. Terserah, paham apa enggak, terserah. Boleh dikutip langsung, seplek bahasa Inggrisnya kalau memang itu menunjukkan bahwasanya ini sesuai nih dengan mendukung nih tema penelitian saya. Ada satu statement di dalam penelitian itu misalkan yang mendukung statement yang akan kita gunakan, itu boleh. Bahasa Inggrisnya boleh dikutip langsung ya. Nanti di tanda kutip garis miring. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara mengutipnya ya. Ya, tapi apakah boleh plug langsung bahasa Inggrisnya? Boleh sebenarnya. Tanpa terjemahkan boleh ya. Tanpa terjemahkan pun boleh sebenarnya ya. Kalau mau cari misalkan nih learning motivation bahasa Inggris ya. Itu ada learning interest, learning and motivation ya. Ini artikel jurnal tahun 1991. Boleh ya. Malah lebih bagus ya. Kalau bisa itu tahunnya itu kalau pendidikan biasanya 10 tahun terakhir sih. Sekarang 2000 berapa? 2010 lah. Sampai 2020. Sorry. 2020. Nah, jadi hanya artikel-artikel ini aja yang kita gunakan ya. Kita gunakan. A review of the motivation theories in learning. Nah, gimana Pak kalau misalnya kita nggak paham bahasa Inggris? Tenang, ada caranya ya. Tapi nanti aja ya kalau kalian sudah mengumpulkan semuanya ya. Kalau saran saya kumpulkan aja dulu semuanya, mau bahasa apapun, bahasa Inggris ke bahasa apa, nanti kita akan cari kata kuncinya supaya bisa membuat kutipan yang layak untuk dimasukkan ke dalam latar belakang ya. Sama atau mungkin di bab 2 di teori nanti. Jadi boleh ya, nggak diterjemahkan pun boleh. Tapi nanti resikonya adalah ketika ujian kalian ditanyain ya. Ini artinya apa? Nah, gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Ya. Selama itu, atau kalau mau diterjemahkan boleh, tapi bukan langsung terjemahan blok ya. Kalau bisa ya. Jadi mungkin terjemahannya misalnya menurut si A dalam bahasa Inggrisnya ini, menurut si A dalam bukunya berjudul ini bahwasanya motivasi adalah bla 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 bla. Udah gitu aja. Gak perlu satu paragraf itu diterjemahkan, enggak. Yang penting adalah kesimpulan dari satu paragraf itu sebenarnya. Ya. Cukup satu kalimat. Kemudian kalimat berikutnya kutip lagi yang lain, itu boleh. Jadi kalau bisa dalam satu paragraf itu mengutip lebih dari 3 boleh ya. Mau lebih dari 1 boleh juga. Ya. 1 aja boleh juga ya. Nggak masalah. Tapi nanti rangkaian katanya yang akan kita pelajari untuk membuat latar belakang nanti. Mudah-mudahan minggu depan bisa. Ya. Oke, yang lain silakan. Pak, saya Pak. Ya, silakan. Kan judul saya kan analisis materi mata pelajaran sejarah, Pak. Terus saya itu dapat jurnal itu kayak analisis makna sama analisis apa tadi ya? Sama kayak analisis pembelajaran sejarah gitu, Pak. Itu bisa masuk nggak, Pak? Sebenarnya sih nggak masuk. Ini. Sebentar loh. Kita runut dulu.
ya. Analisis materi pembelajaran sejarah di kelas Kelas 10 dengan pemanfaatan situs Gua Prasejarah di Kalimantan Timur, Pak. yang mana judulnya ini? Itu yang kemarin Bapak saranin. Oh, analisis materi nggak di awalnya? Oke, ini. Iya, Pak. Gimana kalau misalkan langsung judulnya aja? Ya, misal pemanfaatan gua apa tadi? Ya, atau integrasi atau integrasi materi integrasi materi pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan gua tadi dalam di kelas mana gitu ya. Boleh juga seperti itu. Enggak, itu judul gampang aja. Yang penting tujuan penelitianmu jelas dulu. Kamu maunya apa? Nah, itu ya. Kamu maunya apa? Maunya misalkan menggunakan gua itu sebagai materi ajar di pembelajaran sejarah, itu kan jelas tuh tujuannya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya Nur Hayati Quran mau seperti apa? Kalau kemarin itu kan Pak, saya itu pengen ngelihat gua-gua sejarah ini gimana caranya biar bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran gitu loh, Pak. Oke, berarti kita pakai kata pemanfaatan situs gua prasejarah di Kalimantan Timur dalam pembelajaran sejarah di kelas, itu aja. Kalau mau gampang, ya. Kalau mau Gimana, gampang, Pak? pemanfaatan gua prasejarah kan yang gua itu sudah ada juga virtual 3D-nya juga. Kayak gua apa tuh yang di atas itu, yang di Sangkulirang itu ada sudah virtual 3D-nya. Sudah ada situs websitenya maksudnya. Ya tinggal dikunjungi aja sebenarnya. Nah, itu nanti bisa berkembang tuh penelitiannya. Misalkan pemanfaatan video tour 3D Gua Prasejarah Kalimantan Timur dalam pembelajaran sejarah di kelas 10 SMA negeri. Nah, itulah pokoknya judulnya gitu. Itu bisa juga. Karena gua yang sudah ada di Kalimantan Timur itu kebanyakan sudah ada website khususnya, terutama yang Kalimantrop. Kalimantrop itu yang dia di Sangkulirang di atas itu loh. Di gua di atas itu sudah ada websitenya. Itu boleh. Nanti berkembang. Tapi intinya tujuanmu jelas dulu, kamu mau apa. Nah, gitu aja. Baru nyari penelitian terdahulu. Kalau tentang pemanfaatan situs, cari pemanfaatan situs berarti. Kalau mau cari integrasi materi, integrasi situs dalam materi, cari judulnya seperti itu. Gitu. Jadi saya kira nggak perlu pakai analisis gitu, Pak? Kayaknya nggak perlu, karena nanti di dalam masih ada analisis. Di dalam penelitianmu pasti analisis. Kan pemanfaatan kan? Berarti nanti kamu merekomendasikan bahwasanya pemanfaatan situs ini bisa dimasukkan ke dalam materi, misalkan kelas 10 pertemuan keberapa. Nah, misalkan seperti itu kan nanti di kesimpulan atau di hasil penelitian, di pembahasan nanti. Oh, berarti langsung aja Pak ya, pemanfaatan Gua Prasejarah di materi kelas 10 gitu Pak ya? Sebenarnya nggak perlu disebutkan, tapi ya boleh juga, karena kan pasti di kelas 10 kan materinya. Iya Pak. Ya itu sudah. Itu di aja nanti diperbaiki aja judulnya. Masalah judul gampang, yang penting penelitian terdahulumu ada dulu. Fondasimu bikin. Iya Pak. Belakang ada dulu. Bisa aja latar belakangnya bisa. Latar belakangnya berarti nyari yang yang apa tadi? Yang pemanfaatan. Iya, pemanfaatan gitu Pak ya. Boleh. Nah, pemanfaatan situs. Jadi misalkan latar belakangnya ya, misalkan nih situs-situs gua prasejarah atau situs-situs peninggalan budaya itu sudah banyak dimanfaatkan sebagai sumber belajar sejarah di berbagai daerah di Indonesia. Misal penelitian si A, penelitian si B, penelitian si C tentang ini. Nah, itu kan banyak tuh jelaskan. Nah, namun akan tetapi sedikit sekali pemanfaatan situs yang ada di Kalimantan Timur. Misalkan. Salah satunya adalah pemanfaatan situs gua prasejarah yang ada di Kalimantan yang ada di daerah Sangkulirang misalkan. Nah, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bla 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 bla. Jelas tuh, ya. Jelas tuh penelitiannya. Oke. Ada lagi?
Silakan. Ada lagi? Silakan. Oke. Sudah tidak ada lagi. Jadi teman-teman, tugas kalian minggu depan, ya, minggu depan sebelum kita pertemuan itu adalah mengisi rekapitulasi yang ada, kayak form, kayak kanvas penelitian yang ada di grup, ya. Sebanyak mungkin, ya. Saya bilang sebanyak mungkin, ya, sesanggupnya kalian, ya. Kalau banyak, semakin bagus, ya. Karena nanti akan ada hubungannya dengan penyusunan fondasi latar belakang permasalahan penelitian kalian, gitu. Jadi tolong kalau bisa minimal 5, ya. Kalau bisa 5 lah minimal. Ya, kalau bisa lebih, ya nggak apa-apa, bagus lagi. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Jadi kalau penelitiannya, kalau mencari artikelnya kemarin cari di Google Scholar. Google.com. Nah, sementara itu dulu, ya. Di Google Scholar aja supaya gampang. Oh ya, saya lupa kemarin ngajarin. Kalau mau ngambil daftar pustaka, paling gampang adalah seperti ini. Nah, ya, gitu. Jadi kan daftar pustaka, salah ini, hangingnya salah. Nah, jadi kan daftar pustaka, gitu ya. Jadi ini satu daftar pustaka. Tinggal tambahkan yang lainnya ya. Jadi kalau misalkan ini Qadaria dan Rizaldi misalkan ya, jadi bisa aja langsung diambil dari sini. Judulnya, nah judulnya belum saya tulis malah. Ya itulah judulnya, ini judulnya. Nah kalau di artikel itu judulnya dimiringkan. Jurnal ya, judulnya dimiringkan. Kayak ini. Sorry. Bukan judulnya dimiringkan. Jurnalnya. Nah, gitu. Oke. Gitu ya. Nanti ya kalian belajar sendiri lah nanti. Bisa kok. Oke, siap. Nah, oke, ada lagi pertanyaan? Nanti kita aja nanti saya ajari untuk membuat kutipan dan membuat daftar pustaka. Belum saatnya ya. Yang penting kalian adalah mengumpulkan terlebih dahulu referensi penelitian kalian, ya, referensi penelitian terdahulu. Karena kalau semakin banyak semakin bagus. Nggak apa-apa, nggak masalah. Mau nanti kalian paham isi atau enggak nanti aja. Nanti kan saya ajari bagaimana merangkai katanya supaya penelitian itu saling terhubung. Ya. Mau nanti pro, mau nanti kontra, nanti ada kanvas penelitian lanjutan setelah ini sudah terkumpul. Jadi minggu depan kita belajar dulu menganalisis artikel-artikel yang sudah kalian kumpulkan. Gitu. Oke, saya rasa itu. Jika memang tidak ada lagi yang ditanyakan, masih ada kan yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Silakan, gak apa-apa. Belum. Hilang. Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu berarti. Sampai jumpa minggu depan berarti ya. Atau kita malam Sabtu aja ya jadwalnya. Malam Sabtu aja jadwalnya biar gimana? Boleh Pak, malam Sabtu aja Pak. Saya takutnya mengganggu malam Minggu. Siapa tahu ada yang mau
Malam minggu biasa pasar malam minggu. Iya Pak, malam Sabtu aja Pak. Malam Minggu Pak. Malam minggu pasar. Enggak, saya juga mau malam Malam minggu. Sabtu aja, Pak. Malam Sabtu aja, Pak. Malam minggu takut nanti ada yang Oke, saya rasa itu teman-teman. Tolong dikerjakan ya. Nanti kita kan masih lama juga waktu kalian, mudah-mudahan target kalian di Oktober nanti sudah akhir Oktober sudah proposal ready. Mudah-mudahan nanti pembimbing 2 nggak terlalu banyak revisinya gitu ya. Saya rasa itu. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.